Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah da'imil iqbal mu'min nawal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli al-kamal bahil jamal maula bilal wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. Nas'alullah ta'ala an yaghfirana wa iyyakum kamal al-wasl bihi wal ittisal wa dawam al-qabul wa sidq al-iqbal. Amin ya kabir ya muta'al. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, limpahan inayah dan hidayah dan taufiknya, hingga alhamdulillah sagatkumul aqdar wa sagatkumul inayah. Perhatian dari Allah lah yang membuat antum semua berkumpul di masjid yang penuh barakah ini, dan riayah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuat kita masih duduk di sini, ikhwan. Faman ra'atul inayah fil maji wad dhahab fala yubali wa man khanatul aqdar khaf. Setiap orang yang mendapatkan perhatian yang khusus maka beruntunglah dia. Namun kalau seandainya kesihan dia tidak mendapatkan perhatian yang khusus, maka dia akan dipermainkan oleh takdir, kemudian ke takdir yang lain. Alhamdulillah, tidaklah seorang hamba diizinkan untuk menyebut nama Allah, melainkan Allah dahulu yang sudah menyebut namanya. Dan tidaklah seorang hamba pula yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan baginda Nabi dahulu yang sudah mengingatnya. Maka terpantullah cahaya itu kepada si hamba ini, baru dia bisa tergerak hatinya untuk salawat, untuk mengingat Rasulullah, untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana cinta itu bermula dari baginda dahulu, kemudian terpantul kepada kita, dan kemudian cinta yang dilampiaskan dengan salawat itu dihantarkan kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis marwahu Muslim di sahihnya, ma min musalli yusalli aw musallim yusallimu alayya illa radallahu alayya hatta arudda alaihi salam. Tidaklah ada orang yang bersalawat kepadaku ataupun memberi salam kepadaku, melainkan Allah Ta'ala kembalikan ruhku ke jasadku sehingga aku bisa menjawab salawat dan salamnya. Ketika Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan orang-orang yang bersalawat kepada baginda, menjawab salam mereka, menjawab salawat mereka, Allah pun tidak ambil diam. Allah Ta'ala ambil tindakan. Kalau seandainya Nabi Muhammad menjawab salawat, namun Allah Ta'ala memberikan rahmat. Bukan satu rahmat, namun 10 rahmat. Satu salawat dibalas 10 rahmat. Itu ulama, berkata ulama gitu. Kalau engkau memastikan dirimu bisa dapat satu rahmat aja, itu membuatmu sejahtera dunia dan akhirat. Namun bukan satu rahmat, 10 rahmat. Bila mana engkau lantunkan satu salawat, bila mana engkau lantunkan 10, maka Allah akan memberimu 100 rahmatnya. Kau lantunkan 100, maka Allah Ta'ala akan memberimu 1000 rahmatnya. Tapi kalau seandainya kau lantunkan, kau bacakan 1000 daripada salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bukan 10.000 lagi, lain cara ngitungnya. Kalau sudah 1000 kali kita salawatan kepada Rasulullah, maka pahalanya adalah, dalam hadis baginda bersabda, zahamat katifuhu katifi yaumal qiyamah. Pundaknya akan bersandingan dengan pundakku nanti di hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itu ikhwan, pahala orang yang salawatan. Dan memang ikhwani, baginda Nabi SAW, kalaupun seandainya kita buat maulid setiap hari, salawatan setiap saat, apakah bisa membalas jasa Rasulullah? Oh tidak bisa sama sekali, ikhwan. Wa innaka la tajzi nabiyyaka ya hada walau ji'tahu sa'yan 'ala al-'aini sa'iri. Wahai pemuda, kau tak akan bisa membalas jasa nabimu
Walau seandainya engkau berjalan dari rumahmu ke Madinah sana untuk berziarah kepada Rasulullah, mending kalau berjalan dengan kaki. Kalau seandainya engkau bisa berjalan menggunakan kedua kelopak matamu untuk berjalan itu, untuk ziarah ke Madinah sana, membalas jasanya Rasulullah, enggak terbalas ikhwan jasa Rasulullah itu. Hanya Allah lah yang bisa membalas jasa Rasulullah. Oleh karena itu, dalam adhkar dikatakan kita menyerahkan kepada Allah untuk membalas jasa kebaikan Rasulullah kepada kita. Makanya sering kita bacakan dalam takmilah ratibul haddad, jazallahu anna sayyidina Muhammadan khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh. Itu pahalanya besar ya ikhwan. Imarahu Abu Ya'la Ad-Dailami meriwayatkan dalam Musnad Firdaus, walaupun dengan sanad yang dhaif, tapi dengan sanad yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jamnya, diriwayatkan barang siapa yang menyebut zikir itu, jazallahu anna Muhammadan khaira, Allah balaslah kepada baginda Nabi Muhammad semua kebaikan. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu, ya Allah balaslah kepada baginda apa yang patut baginda mendapatkannya daripada kebaikan itu. Maka pahalanya apa? Dalam hadis diriwayatkan at'aba sab'ina malakan alfa sabah, 70 malaikat menulis pahala zikir itu. Cuma 70? Iya 70, tapi selama 1000 hari. 1000 hari malaikat kecapean sahabat. Malaikat kecapean saking banyaknya pahala daripada zikir itu ya kawan. Kita baca sama-sama ayo. Saya lanjutkan. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh. Wahakadha ikhwan. Itu sering kita bacakan di mana di takmilah ratib haddad. Dan zikir itu pula dicantumkan oleh imam kita Al-Imam Asy-Syafi'i dalam muqaddimah kitabnya Ar-Risalah. Ya, Imam Syafi'i mengarang kitab namanya Risalah. Bukan dalam perihal maulid, bukan dalam perihal sirah, bukan dalam ilmu usul fiqh. Kitab Ar-Risalah itu, bahkan itu adalah kitab yang pertama terkarang dalam ilmu usul fiqh. Awal man allafahu bil kutubi Muhammad bin Syafi'i al-Muqallidi wa ghairuhu kan lahu saliqah mithl alladhi al-arabi min khalifa dalam alfiyat usul Ibnu Shinqiti begitu. Tapi di dalam muqaddimah Ar-Risalah itu dicantumkan kalimat yang sangat agung yang patut ditulis dengan tinta emas. Beliau mulai alimnya itu dengan zikir yang tadi, fajazallahu anna sayyidina Muhammadan khaira ma jaza marsulan amman ursila ilaih. Semoga Allah membalas Nabi Muhammad dengan sebaik-baik balasan yang Allah Ta'ala pernah berikan kepada seorang Nabi atas jasanya terhadap umatnya. Fa'innahu anqadana, karena baginda Nabi SAW telah menyelamatkan kita minal dhulam, daripada kegelapan. Kemudian beliau berkata, dan perhatikan ini ikhwan, ini yang berkata Imam Syafi'i ya, bukan cuma ulama-ulama tasawuf sahaja. Bukan cuma ulama-ulama, Imam Syafi'i yang berkata ini. Dan semua ulama sepakat siapa Imam Syafi'i. Kan Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada anak-anaknya, ya ayyuhal aulad, ay anak-anakku, tahukah kalian Imam Syafi'i itu bagai apa? Imam Syafi'i itu bagaikan matahari untuk dunia dan bagaikan kesehatan untuk badan. Apakah bisa kita hidup tanpa matahari, tanpa kesehatan? Begitu pula manusia tak bisa hidup tanpa Syafi'i. Kata siapa? Kata muridnya Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i berkata, mengungkap hakikat yang sangat tinggi ikhwan. Beliau katakan seperti ini, falam tumsi bina ni'matun zaharat wala batanat nilna biha hadzan fi dinin aw dunya aw dufi'a 'anna makruhun fihima aw fi ahadin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-wasilatu ila khairiha wal hadi ila rusydiha. Beliau katakan tidak ada satu nikmat pun mutlak, absolut, tanpa pengecualian. Karena itu nikmatun nakirah, ada lam lagi di situ, nafi, wa nakirah fi siyaqin nafi lil umum, jadi umum langsung. Tidak ada satu nikmat pun yang kita dapatkan, baik pun itu nikmat dunia ataupun nikmat akhirat, nikmat zahir ataupun nikmat batin, yang nampak atau yang tak nampak,
dan tidaklah ada suatu bala atau musibah pun yang terjauhkan dari kita, baik pun itu musibah dunia atau akhirat, yang nampak atau tak nampak, melainkan perantara itu semua adalah Nabi Muhammad SAW. Itu kata Imam Syafi'i. Tidaklah kita mendapatkan nikmat apapun. Kalau nikmat akhirat jelas semuanya berkat Rasulullah. Semua para anbiya dan mursalin mengakuinya. Di padang mahsyar, nabi-nabi yang lain bilang nafsi-nafsi, tapi Nabi Muhammad bilang ana laha. Pintu surga ketika baginda mengetuknya, maka berkata malaikat Ridwan, siapa yang mengetuk? Baginda menjawab, Muhammad. Kemudian malaikat Ridwan berkata, bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Wahai Nabi Muhammad, sungguh Allah telah memerintahkanku untuk tidak membuka pintu ini sebelum engkau mengetuknya. Surga dibukakan berkat Nabi Muhammad SAW. Dan baginda bersabda, wa innal jannata haramun 'alal anbiya hatta adkhulaha ana wa haramun 'alal umam hatta tadkhuluha ummati. Surga itu tidak bisa dimasuki oleh nabi-nabi manapun sebelum aku duluan yang memasukinya. Dan surga itu tidak bisa dimasuki umat-umat manapun sebelum umatku duluan yang memasukinya. Semua perihal akhirat berkat Nabi Muhammad SAW. Dan surga itu indah. Kenapa surga itu indah? Ada bidadarinya. Ada apa surga? Ada istana-istananya. Ada apa surga? Surga itu indah karena ada Rasulullah SAW. Wahai kalau kita mendengar Al-Habib Ali Al-Habsyi berkata, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga yang tak membuatku semangat untuk beribadah, untuk masuk ke surga sana bukan karena bidadari ataupun istana-istana. Masya Allah, ini tidak membuatku rindu daripada sifat-sifatnya illa kecuali kaunil hibbi fiha khayyama, ada saga kasih yang tinggal di sana Nabi Muhammad SAW. Padahal yang seperti ini bukan cuma Habib Ali Habsyi yang bilang, para sahabat pun seperti itu ya kawan. Ditanyakan kepada seorang sahabat yang bernama Qaqqa' bin Amr At-Tamimi. Dikatakan oleh para tabi'in, ya Qaqqa', sif lana al-jannah hatta nashtaqa ilaiha. Hai Qaqqa', ayo coba dong ceritain surga itu gimana kerennya, biar kami semangat ibadah, biar pengen masuk surga. Maka Qaqqa', sahabat itu berkata, surga itu indah, tahu enggak kenapa? Qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga itu indah. Sifat surga yang paling menawan, yang membuat kita pengen masuk surga. Kenapa? Karena di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Nah, begitulah ya ikhwan. Begitulah perihal taubat yang sampai sakit kuning terlintas di hatinya. Kalau seandainya nanti di akhirat gimana? Kalau aneh masuk neraka, ya pasti nggak bisa aneh ketemu sama Nabi SAW. Kalaupun aneh masuk surga, aneh di mana? Nabi di mana? Pas Nabi derajatnya tinggi, aneh derajat di mana? Pikiran itu menghantuinya sampai dia sakit kuning, ikhwan. Akhirnya datang Nabi Muhammad SAW menjenguk si Thawban ini. Hai Thawban, ada apa gerangan? Kata ya Rasulullah, aku dihantui suatu pikiran. Disebutkan saja pikirannya. Tenang wahai Thawban, sesungguhnya seorang nanti di hari kiamat di surga bersama orang yang ia cintai dimanapun ia. Makanya hati-hati, cintamu engkau berikan kepada siapa? Jangan sampai cintamu itu engkau berikan kepada seorang yang masuk neraka. Ngerinya kita keseret nanti ikhwani. Na'udzubillah min dzalik. Bukankah di surga nanti, bukankah di akhirat nanti akan dipanggil fulan bin fulan? Kenapa? Siapa idolanya? Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, kata Allah Ta'ala di Al-Quran. Kami akan panggil setiap orang di akhirat nanti dengan imamnya, dengan panutannya, dengan idolanya. Kalau seandainya kau disebutkan fulan bin fulan, inilah orang yang mengidolakan fulan. Kebetulan yang kau idolakan itu seorang ulama, seorang aulia Nabi Muhammad SAW. Besar harapanmu untuk bersama dia nanti di hari kiamat. Tapi ngerinya nanti kalau seandainya yang kau idolakan fulan bin fulan, mengidolakan fulan bin fulan, tahu-tahunya yang diidolainya orang kafir,
atau yang lagi diazab di neraka, ngerinya bakal keseret juga ikhwan. Wah, kata. Makanya hati-hati, cintamu itu mahal. Perihal yang paling mahal dimiliki manusia adalah cintanya. Makanya jangan kau berikan cintamu itu kepada orang yang tidak bisa menghargainya, atau melecehkannya, atau menghinanya. Jangan kau berikan cintamu kepada mereka. Berikanlah cintamu kepada yang bisa membalasmu juga dengan cintanya yang tulus. Dan sebaik-baik makhluk yang membalas kita dengan cintanya yang tulus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai kata ikhwan, kalau nikmat akhirat jelas semuanya berkat Nabi. Tapi kata Imam Syafi'i, bukan cuma nikmat akhirat, nikmat dunia pun kita dapatkan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata beliau. Jadi umurmu sekarang, kau masih hidup sekarang, nikmatnya hidup, nikmat bisa bernafas, setiap hembusan nafasmu itu nikmat, nikmat waktu, nikmat teduhan sekarang di masjid ini, nikmat angin, nikmat pakaian, kendaraan, rumah, penglihatan, pendengaran, makanan, minuman, semua itu engkau dapatkan berkat Nabi Muhammad SAW, berkat Rasulullah semua itu ya Pak. Kata Imam Syafi'i seperti itu. Makanya dikatakan engkau akan mendapatkan cahaya Nabi Muhammad SAW bila mana engkau dibukakan oleh Allah Ta'ala mata hatimu, maka dimanapun dari alam semesta ini engkau akan mendapatkan cahaya Nabi SAW di situ. Maju ke depan engkau akan mendapatkan cahaya Rasulullah, ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, karena memang inti dari alam semesta adalah Nabi Muhammad SAW. Al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Ya Rasulullah, Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai berkata, ya Rasulullah, alam semesta ini hanya sekedar isyarat saja. Yang mereka tunjuk adalah engkau ya Rasulullah. Engkau adalah tujuan utama. Dan memang ikhwan, dalam Musnad Abdul Razzaq kita sering mendengar hadis ada di situ Durar ya. Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, makhluk apa yang pertama kali Allah Ta'ala ciptakan? Maka baginda menjawab, Allah pertama kali menciptakan cahaya Nabi Muhammad. Dari cahaya itu baru terpancar makhluk-makhluk yang lain. Minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fi ma'adat wa ma fajada muhakkad. Walaupun panjang lebar pembahasan hadis Abdul Razzaq itu ikhwan, tapi perihal yang sama dikatakan oleh ulama-ulama kita. Kan Ibnu Rajab Al-Hambali mengungkapkan hakikat itu juga sama dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau berkata, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwal maqsudu min khalqin naw'il insani bal huwa 'ainuhu wa khulasatuhu wa wasitatu 'aqlihi. Nabi Muhammad adalah tujuan utama terciptanya manusia, dan Nabi Muhammad adalah intinya para manusia. Itu semua ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung bagi mereka orang yang sudah mendapatkan Rasulullah, seakan-akan dia mendapatkan semuanya. Tapi merugi orang yang kehilangan Rasulullah, walaupun dia mempunyai dunia dan seisinya, tapi dia kehilangan Rasulullah, kehilangan cinta kepada Rasulullah, kehilangan ikatan hati dengan Rasulullah, hambar dan hampa yang dia miliki tidak ada sama sekali harganya ikhwan. Oleh karena itu, maka carilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Carilah Rasulullah di setiap majelismu. Carilah Rasulullah di setiap pendidikan atau sekolahanmu. Carilah Rasulullah dari guru-gurumu, dan lihatlah akhlaknya Rasulullah yang dicerminkan oleh mereka para guru-guru itu. Kita tauladani mereka ikhwan. Kita akan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah kita, ke lingkungan kita, ke RT kita, ke RW kita, ke masjid, ke majlis kita. Kalau engkau berhasil membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumahmu, maka akan terang benderang rumahmu itu, penuh dengan berkah rumahmu itu, majlismu juga. Tapi bagaimana cara membawa Rasulullah, itulah yang harus kita perhatikan. Mari ikhwani, kita perhatikan sirahnya Nabi, kita perhatikan syama'ilnya Nabi, mulai sedikit demi sedikit meniru dan mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala limpahkan kepada kita nikmat yang besar dan ta'alluq, ikatan hati yang kuat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala hilangkan segala tirai yang menghalangi kita dari Rasulullah, dan Allah Ta'ala bukakan pintu seluas-luasnya bagi kita hingga bisa kita masuk ke daerah dan lingkaran orang-orang yang khusus mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Ta'ala tolong saudara-saudara
saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana yang sedang berjuang. Allah Ta'ala menangkan mereka, Allah Ta'ala kuatkan mereka, Allah Ta'ala terima yang gugur syahid di kalangan mereka, dan Allah Ta'ala bantu kita untuk bisa membantu mereka dengan doa kita, dengan sungguh-sungguh dalam ibadah kita, dan perihal yang paling engkau bisa menolong mereka. Tahu enggak apa? Ketika kalau menolong mereka gimana caranya sekarang? Kita berdoa, bagus berdoa, luar biasa doamu itu. Sumbangan, bagus juga sumbangan. Tapi hal yang paling ampuh, engkau bisa menolong mereka dengan engkau sholat subuh berjamaah di masjidmu. Itu yang paling ampuh untuk menolong mereka. Ini ada hubungannya nih. Tertulis dalam kitab Al-Awwalin ya Pak, bahwasanya kaum muslimin itu mereka akan kembali memegang Masjidil Aqsa, memenangkan, mengambil alih kembali Masjidil Aqsa. Kapan? Di akhir zaman nanti. Ya kapan? Ketika subuh mereka sudah menjadi seperti Jumat mereka. Itu baru datang waktu itu. Subuh berapa soft kita? Jumat berapa soft? Berapa bedanya? Perbedaan itulah jauhnya kita daripada kemenangan saudara-saudara kita di sana. Engkau bisa menolong mereka, ikhwan, dan engkau di sini, kau di Jakarta sini, kau di Tangerang sini, kau bisa menolong mereka dengan apa? Dengan engkau rajin subuh berjamaah, karena ini adalah kunci pertolongan untuk mereka nanti. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik untuk kita bisa menolong mereka selalu, dan Allah Ta'ala berikan taufik untuk Allah Ta'ala senantiasa gerakkan hati kita, lisan kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man wafaqa ahli khair wa na'am alaih wa fi'na Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Jazallahu imin fi hadzal masjid wa hadzal majlis. Rabbana yubarik fihim al-barakah al-wasi'ah, barik lahum fil arzaq al-hissiyah wal ma'nawiyah al-zahirah wal batinah. Allahumma akshif 'anil hijab waftah lana al-abwab wa adkhilna ma'al ahbab fi fasih ar-rihab ya karim ya wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.